Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua baik-baik saja, tidak kekurangan apapun, itu harapan kami. Dan kami pun mengharapkan Anda masih tetap ada di rumah, stay at home. Saya juga masih ada di rumah, di sekitar rumah saya, yang menyibukkan diri dengan tanaman saya. Oleh karena sore hari ini saya mengajak teman-teman untuk sedikit memberikan waktu untuk dapat melihat sedikit informasi atau mendengar sedikit informasi tentang budidaya tanaman secara umum. Apakah itu tanaman hias, apakah itu tanaman perkebunan secara umum, seperti apa. Khusus kita bicara mengenai tanah. Ya, jadi kalau kita lihat tanah ini penting sekali. Tanah itu tempat tumbuh tanaman, tempat tumbuh tanaman. Ya, tempat tumbuh. Apakah tanah itu di lapangan, tempat yang luas, apakah tanah itu di dalam pot, itu tempat tumbuh tanaman. Tanah ini penting sekali. Tanah ini, ya saya katakan tadi, tempat tumbuh tanaman. Jadi kalau tanahnya tidak baik, tanahnya tidak subur, tanamannya juga pasti tidak akan subur. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Kalau kita bicara tentang tanah, kita kenal ada tanah pasir, kemudian ada tanah lempung, kemudian ada tanah liat. Kalau tanah pasir kita tahu semua, kalau Anda ambil air, Anda siram, itu pasti dalam sekejap itu dia akan meresap, turun dan hilang. Dan dia tidak, tanah pasir tidak bisa mengikat air secara baik. Oleh karena itu kalau Anda tanam di tanah pasir, ya khususnya kalau kita tanam di tanaman sukulen, misalnya tanaman kaktus, ya ini tidak membutuhkan air yang banyak, karena kita tahu bahwa tanaman sukulen ini tanaman yang banyak menyimpan air. Cukup dengan persediaan air yang ada pada tanaman, dia masih bisa hidup, sehingga jangan siram terlalu banyak, maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Itu kalau tanah pasir, ya nggak mungkin Anda tanam kacang tanah di tanah pasir, nggak mungkin. Ya itu tanah pasir. Kemudian kita kenal tanah yang kedua, yaitu tanah lempung. Kita tahu tanah lempung, ya. Kemudian kita kenal juga ada tanah liat. Tanah liat ini kalau kita lihat itu kalau kering dia akan pecah-pecah, sedangkan kalau basah itu akan licin sekali dan melengket sekali. Itu tanah liat. Tanah liat ini kurang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Demikian pula tanah pasir, hanya untuk tanaman-tanaman tertentu. Sedangkan kalau kita perhatikan di sini bahwa kalau kita bicara secara umum, tanah ini sebenarnya terdiri dari kombinasi antara ketiga jenis tanah ini, yaitu tanah pasir, tanah lempung, dan tanah liat. Terjadi kombinasi untuk membentuk struktur maupun tekstur yang berbeda-beda. Ya, itu tanah pasir. Sore hari ini saya akan bicara tentang apa sih pengaruh penggemburan itu terhadap pertumbuhan tanaman. Kita tahu bahwa tanah itu harus gembur, tanah itu harus subur, gembur. Dalam arti kata, kalau kita katakan tanah itu subur, tanah itu gembur, berarti mikroorganisme itu yang ada di dalam tanah itu sedang bekerja aktif. Terjadi proses dekomposisi tanah itu berjalan baik, sehingga tanah itu menjadi suatu tanah yang gembur, yang siap ditanami dengan tanaman, apapun jenis tanaman yang Anda mau budidayakan. Kalau kita lihat kembali lagi ke tanah tadi. Kalau tanah pasir, ya Anda siram, dia hilang dalam sekejap. Sedangkan kalau tanah liat, Anda siram, dia akan tergenang. Kalau tergenang temporer itu nggak apa-apa. Kalau tergenang permanen, maka ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Itu sudah jelas. Dan ini dari kehendaki. Kalau terjadi seperti itu, maka bisa kita bayangkan bahwa tanaman ini pasti tidak akan tumbuh. Karena yang jelas bahwa proses respirasi dalam tanah ini tidak bisa berjalan, karena pori-pori tanah itu semuanya sudah diisi oleh air. Dan kita tahu bahwa ini tidak akan bisa terjadi. Oleh karena itu, saya katakan tadi bahwa penggemburan ini sangat penting sekali bagi tanaman. Tanah ini perlu digemburkan. Ya, kalau kita tidak gemburkan, maka tata udara di dalam tanah ini akan jelek. Tata udara itu artinya kita bicara tentang komposisi antara CO2, karbon dioksida dengan oksigen. Kita tahu bahwa oksigen ini penting sekali untuk proses pernafasan akar atau respirasi akar. Ini dibutuhkan oksigen yang cukup. Sirkulasi udara dalam tanah itu harus berjalan baik. Oksigen harus cukup di dalam tanah. Karena oksigen yang cukup ini akan diambil oleh tanaman untuk sejalan dengan proses respirasi tadi, pengambilan oksigen tadi untuk dimanfaatkan dalam proses respirasi, maka proses pengangkutan unsur hara maupun air dari
dalam tanah ke bagian atas tanaman ini akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu perhatikan sekali bahwa pengemburan, perbaikan tata udara dalam tanah itu baik. Kadang-kadang pengaruh daripada sering diolahnya tanah, sering tanah itu diolah atau digemburkan, digemburkan, kemudian sering disiram, kemudian hujan, kejatuhan hujan berkali-kali, maka tanah ini akan padat. Oleh karena itu penggemburan itu tadi yang saya katakan tadi, ini tanah ini perlu digemburkan. Nah, kita perlu gemburkan tanah. Contohnya seperti ini. Tanah ini kita lihat ini sudah rasanya perlu digemburkan. Tanah ini perlu digemburkan. Sejalan dengan penggemburan tanah, kita mungkin perlu dibantu dengan pemberian pupuk. Kalau memang perlu tanaman ini membutuhkan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman, kita bantu dengan pupuk. Sejalan dengan perbaikan ini, maka tata udara, sirkulasi udara dalam tanah ini akan berjalan baik, udara akan beredar secara baik dalam tanah, maka pernafasan akar yang akan berjalan baik. Maka dengan adanya pernafasan akar berjalan baik, maka transportasi air ke bagian atas tanaman, ke daun atau ke batang, ke bunga dan sebagainya akan berjalan secara baik. Kemudian transportasi unsur hara pun akan berjalan baik sejalan dengan proses aliran air ke atas permukaan tanah. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Kalau tanah sudah padat harus kita gemburkan. Itu perlu dilakukan sehingga tata udara tanah atau sering kita kenal dengan aerasi ini akan seimbang atau berjalan secara baik, sehingga pertumbuhan tanaman apapun juga jenis tanaman Anda, mungkin di dalam pot, mungkin di lapangan, kadang-kadang di lapangan juga kita lakukan seperti itu. Misalnya Anda tanaman-tanaman apa saya di lapangan perlu juga digemburkan, perbaiki aerasi tanah, perbaiki tata udara tanah. Sejalan dengan itu saya katakan tadi, pupuk mungkin bisa kita berikan kepada tanaman. Jadi itu teman-teman beberapa informasi yang saya bisa berikan kepada tanaman dalam arti kata, dengan memperbaiki aerasi dalam tanah, maka kita harapkan pertumbuhan tanaman di atas tanah maupun di dalam tanah, akar dan sebagainya ini akan berjalan baik. Apa yang Anda inginkan, apakah itu daun, produksi daun, apakah bunga, buah dan sebagainya, itu akan menghasilkan produksi yang optimal. Oke guys, itu saja beberapa informasi yang perlu saya berikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan bagaimana manfaat pengemburan tadi terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, itu saja informasi singkat dari saya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Bye.